Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Nazario Fadra. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi bahan pustaka serial dan non-buku. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi bahan pustaka non-buku. Susunan deskripsi bahan pustaka non-buku itu dalam proses katalogisasi bagian-bagian pada suatu bahan. Pustaka non-buku dideskripsikan menjadi 7 daerah, yaitu judul, GMD, guratan materi deskripsi, pernyataan tanggung jawab. Edisinya rincian karakteristik khusus seperti data matematik, data rincian khusus, karakteristik file, data khusus untuk bahan kartografi, musik, serial, dan bentuk mikro. Penerbitan atau impresum seperti deskripsi fisik, seri, catatan, nomor standar, dan harga. Sumber informasinya itu deskripsi bibliografi suatu bahan pustaka non buku seperti judul, pengarang, penerbit, dan sebagainya merupakan bagian penting yang harus tercantum dalam katalog. Sumber informasi utama dapat diperoleh dari bahan pustaka yang bersangkutan. Misalnya pada bagian kartografi seperti peta, bentuk mikro, gambar hidup, rekaman video, kaset, CD, dan bahan pustaka non buku lainnya. Biasanya informasi yang dibutuhkan terdapat dalam judul, label, kemasan, dan bagian lain dari dokumen tersebut. Apabila informasi bahan pustaka tidak tercantum dalam dokumen, boleh diambil dari luar dokumen atau dibuat sendiri oleh pembuat katalog. Namun informasi tersebut dapat dicantumkan dalam tanda kurung siku. Singkatannya, beberapa informasi dalam deskripsi bibliografi dapat ditulis dalam bentuk singkatan. Singkatan yang digunakan dalam deskripsi bibliografi harus konsisten, seperti et al, et ali, atau DKK, dan artinya dan kawan-kawan, ed atau editor, eds atau editor lebih dari satu. Dan untuk penggunaan tanda baca, setiap penulisan di deskripsi bibliografi didahului oleh tanda baca, yaitu titik, spasi, tanda pisah seperti garis tengah 2, dan di dalam setiap daerah terdapat pula tanda baca yang ditentukan seperti GMD, guratan materi deskripsi, atau titik 2 seperti anak judul sama dengan atau judul sejajar. Untuk daerah catatan tanpa tanda baca, penulisan pada paragraf baru, dan daerah nomor standar dan harga tanpa tanda baca, penulisan tanpa paragraf baru. Untuk pola deskripsi, uraian deskripsi bibliografi disajikan dalam berbagai macam pola. Itu cara penulisan bagian-bagian daerah deskripsi bibliografi yang berkaitan dengan pengaturan dan pembagian paragraf. Umumnya terdapat 2 pola, yaitu pola berparagraf yang digunakan untuk penulisan katalog dengan tajuk entry utama pada pengarang atau badan korporasi. Yang kedua, pola edensi menggantung yang digunakan untuk penulisan katalog dengan judul sebagai tajuk entry utama. 2 pola yang diterapkan di pustaka dan diikuti oleh perpustakaan unit kerja lingkup Departemen Pertanian adalah seperti pengarang sebagai tajuk entry utama, bisa dilihat di Google, atau judul sebagai tajuk entry utama, seperti itu. Dan daerah deskripsi seperti bahan kartografi, yaitu ada ruang lingkup. Bahan kartografi meliputi semua bahan yang menyajikan keseluruhan atau bagian dari bumi atau benda, termasuk peta dan seperti 3 dimensi, peta rencana, aeronautika, navigasi, atlas bola, dan lain-lain. Sumber informasinya bisa dicari seperti sumber informasi atlas ternyata adalah halaman, judul, dan bagian lain dari terbitan tersebut yang dapat dipakai sebagai pengganti. Sumber informasi selain atlas yang tercetak adalah bahan kartografi, kemasan, informasi dari materi penjelasan serta pamflet, brosur, dan sebagainya. Sumber informasi untuk setiap daerah deskripsi bahan kartografi dimulai dari beberapa sumber seperti daerah, judul, dan pernyataan tanggung jawab. Sumber informasi yang ditemukan seperti sumber utama informasi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.